Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikome Octavianti, nomor absen 26 dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan cara melakukan titrasi asam basa untuk menentukan konsentrasi HCl dengan larutan standar NaOH 0,1 molar. Yang pertama, saya akan menjelaskan mulai dari alat dan bahan. Untuk bahan ada larutan standar NaOH 0,1 molar. Selanjutnya ada larutan HCl. Selanjutnya ada indikator PP dan aqueous. Selanjutnya ada alat, yaitu yang pertama ada spatula. Spatula adalah sendok kecil pipih yang digunakan untuk mengambil bahan kimia. Yang kedua ada batang pengaduk, yaitu digunakan untuk mencampurkan zat kimia dengan cairan lainnya. Yang ketiga ada buret. Buret adalah wadah untuk titran. Karena penggunaan buret pada posisi vertikal, maka buret dipasang pada statif. Pada bagian bawah buret terdapat klem yang berfungsi untuk mengatur aliran larutan yang keluar dari buret. Fungsinya seperti keran air. Selanjutnya yang keempat ada corong, yaitu berfungsi untuk memasukkan larutan ke dalam buret. Selanjutnya yang kelima ada gelas kimia. Gelas kimia berfungsi untuk wadah menyimpan larutan atau membuat suatu larutan, dan bisa juga digunakan untuk mengukur suatu larutan. Selanjutnya ada pipet tetes, yaitu untuk memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lainnya. Yang terakhir ada tabung atau labu Erlenmeyer, yaitu berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan analit. Pengertian titrasi asam basa. Titrasi merupakan suatu cara untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan. Larutan ini direaksikan dengan larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Titrasi adalah metode analis kimia secara kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan. Titrasi asam basa disebut juga reaksi penetralan karena melibatkan reaksi ion H+ dan ion OH- menjadi H2O yang bersifat netral. Larutan yang berada di dalam buret disebut dengan titran atau larutan standar atau larutan baku yang konsentrasinya sudah diketahui. Sedangkan larutan yang ingin diketahui konsentrasinya biasanya adalah larutan yang berada di Erlenmeyer, yang disebut sebagai titrat atau analit. Titrat yang dilakukan untuk menganalisis larutan dengan menggunakan larutan bersifat asam sebagai larutan standarnya disebut asidimetri, dan sebaliknya jika menggunakan larutan bersifat basa sebagai larutan standarnya disebut alkalimetri. Selanjutnya yaitu teknik percobaan titrasi asam basa. Yang pertama, siapkan gelas kimia sebagai wadah larutan basa yang menggunakan larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar. Kemudian, siapkan gelas Erlenmeyer sebagai wadah larutan asam yang tidak diketahui konsentrasinya sebanyak 15 ml. Dengan menggunakan pipet tetes, kita ambil indikator PP, lalu memasukkannya sebanyak 3-4 tetes ke dalam larutan asam basa ke dalam gelas Erlenmeyer. Setelah bahan-bahan sudah tersedia, hal yang perlu dilakukan pertama adalah lakukan kalibrasi buret menggunakan larutan basa. Biarkan larutan basa tersebut mengalir keluar dari buret menuju Erlenmeyer kosong di bawahnya. Setelah melakukan kalibrasi, akhirnya percobaan tritasi siap dilakukan. Dimulai dengan larutan basa NaOH yang dimasukkan sampai batas volume tertentu, lalu meletakkan larutan asam di bawah ujung keluarnya air pada buret. Proses titrasi dimulai dengan membuka keran pada buret, sehingga larutan NaOH di dalamnya dapat menetes keluar. Keberhasilan proses titrasi ditandai dengan perubahan warna larutan asam
yang semula berwarna bening kemudian menjadi berwarna merah muda. Batas volume NaOH tertentu yang dimaksudkan dalam buret tadi kita lambangkan sebagai fenom. Batas volume NaOH setelah mencapai titik titrasi kita lambangkan sebagai V1. Setelah itu kita masuk ke perhitungan titrasi asam basa. Yang pertama, titrasi pertama yaitu jumlah volume HCl-nya adalah 15. Jadi kita gunakan volume NaOH yang diperlukan adalah 12. Yang kedua, jumlah volume HCl yang digunakan adalah 15. Jadi kita gunakan jumlah volume NaOH yang diperlukan adalah 14. Setelah itu yang ketiga, jumlah volume HCl-nya adalah 15. Kita gunakan 16 untuk volume NaOH yang diperlukan. Jadi rata-ratanya jumlah volume HCl yang digunakan adalah 15 dan volume NaOH yang diperlukan adalah 14. Setelah itu kita masuk ke rumus. Rumusnya adalah MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B, MA dikali 15 dikali 1 sama dengan 0,1 dikali 14 dikali 1, MA dikali 15 sama dengan 0,1 dikali 14, MA sama dengan 0,1 dikali 14 per 15 sama dengan 1,4 per 15. Jadi hasil MA-nya adalah 0,09 molar. Jadi itulah penjelasan saya tentang titrasi asam basa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.